channelnya Mata TKW, channel Dolane TKW. Tetap mesem karena bahagia akeh carane. Oke ya teman-teman, di kali ini saya sempatkan sambil istirahat mencoba bikin video ini karena situasi lagi lockdownnya lebih diperketat lagi karena 2 orang CC dari Indo itu ada yang positif COVID. Ya, kita doakan saja semoga mereka cepat sembuh dan keadaan kembali normal sehingga kita bisa happy, kita bisa ngetrip, kita bisa bolang-bolang ya ini jujur saja ya. Saya itu sudah menyimpan 4 rute tujuan dan target bolang, tapi ternyata kita harus sabar dulu ya. Semuanya harus di pending ya. Oke lah teman-teman ya, sebelum tidur ini aku ingin sapa kalian ya teman-teman bolang aku dari sini ya. Semoga kita segera ngetrip bareng ya. Di sana ada Mbak Zulia Rahma, ada Fania Zara, ada Mbak Anis Komaria, juga seniorku Mbak Sali Lestari ya, yang selalu bilang ayo siap, diajak kemanapun hanya ayo siap gitu. Terima kasih untuk Mbak Sali Lestari dan teman-teman semuanya. Terus sambil nunggu situasinya normal ya, ini ada vlog-vlog masak aku ya, tapi kalau kerja ya terpaksa menggunakan kamera belakang saja ya. Belum pede untuk vlog di dapur sambil kerja ya, langsung saja. Ya untuk teman-teman ya, sambil nyapa kalian dan nunggu waktu tidur ya, ini dongeng sebelum tidur ya, pengantar tidur ya. Ini tiba-tiba saya teringat memori kenangan ya awal-awal di tempat majikan saya ini. Di awal-awal di rumah majikan ini, dulu di awal-awal kerja ya, ada kenangan yang sangat tidak bisa saya lupakan. Saya yakin kalian pun juga sama. Walaupun di sini sekarang sudah bisa bertengkar dengan majikan pun, saya rasa kalian juga punya kenangan tersendiri ya waktu itu. Ya, saya kenangan yang terindah saya waktu itu di awal-awal kerja ya. Kebetulan pembantu yang dulu saya gantikan itu adalah anak Filipina ya. Jadi waktu saya datang itu saya tidak bisa bahasa Inggris dan dia pun hanya sedikit Kantonis. Jadi kayak bahasa isyarat itu kalau ngasih tahu saya. Wah, itu perjuangan yang sangat menyenangkan sekaligus menegangkan ya. Saya namanya juga anak non, belum pernah berpengalaman ke luar negeri ya. Dan waktu itu masih pertama dan takut, nervous, segala rasa itu ada ya. Itu lucu sekali, waktu itu ditinggal libur sama pembantunya itu, yang kebetulan saya masih bersamanya 10 hari kerja. Jadi waktu ditinggal libur itu saya mau cuci baju ceritanya ya. Nah, mesin cucinya itu yang ada locknya di dalam itu, pakai buka dulu gitu lah. Waktu itu saya nggak dikasih tahu ya. Itu waktu dibelajari pakai mesin cuci itu, mesin cucinya itu sudah keadaan penuh pakaian, saya tinggal masukkan pakaian satu yang terakhir ya. Saya pikir langsung masukkan. Yang namanya Kantonisnya juga masih belum bisa, Inggrisnya pun saya juga tidak bisa. Jadi dia kebingungan untuk mengajari saya gitu. Dan waktu itu saya tinggal masukkan pakaian yang terakhir dan tekan tombol on-nya, itu sudah selesai, sudah bisa dijemur. Lah waktu itu ditinggal libur, saya tidak tahu rule-nya waktu itu, aturan-aturan OS-nya menggunakan mesin cuci itu gimana. Nah itu mesin saya buka, langsung saya masukkan si baju itu karena saya tahunya terakhir langsung masuk gitu aja, nggak pakai dibuka lap. Saya tekan on, mesin menggulung. Ya waktu itu saya sudah janggal, 30 menit berputar kok tidak pindah gitu, tidak pindah, nyala lampunya tidak pindah ke bawahnya gitu. Terus saya udah janggal, wah itu gimana gitu. Saya hubungi dia libur, katanya pulangnya malah telat gitu. Akhirnya saya tinggal ke rumah mbah saya sama bapak saya diperintah ke rumah mbah saya.
Ya, apa yang terjadi setelah makan malam, bapak saya ke tempat mbah saya bilang, mesin cucinya rusak, seluruh pakaiannya tergulung, terjepit. Bapak saya bongkar dari awal. Ya, disitulah saya seperti uji nyali di saat itu, antara di-terminate dan teruslah itulah di awal. Mbah saya memuncak marah pada bapak saya waktu itu. Bilang Cece Indo nggak bisa kerja, gimana nyuruhnya, nggak bisa bahasa gitu. Tapi bapak saya dengan kesabarannya menenangkan ibunya. Itu bapak saya menenangkan ibunya, dilihat dulu kerjanya. Gitu. Bapak saya dengan sabar ngasih tahu rule-rulenya dengan transit bahasa. Dan waktu itu karena mau pindah rumah, bapak saya tidak membeli mesin cuci, ya otomatis saya harus bawa baju ke tempat mbah saya, yaitu seputar mesin cucinya. Alhamdulillah bapak saya itu sangat sabar sekali. Alhamdulillah dapat majikan yang sangat baik. Dan untuk yang kedua, pengalaman terindah yang kedua saya itu ada lagi mengenai mesin patah dongkak ya. Saya kan tidak tahu bahwa anak usia 4 tahun yang saya jaga itu harus sudah pakai patadong. Lah ternyata anak saya dibawain patadong, saya juga. Lah anehnya saya juga nggak tahu, gobloknya. Nah, itu bukan goblok ya, memang nggak tahu, gitu, masih nggak tahu. Begitu saya tut kan sudah buka, anak saya taruh di depan, ya itu kan sudah jalan. Lah begitu berulang 3 kali, di hari yang keempat saya pakai, tiba-tiba kartu yang punya anak saya itu tidak bisa dipakai, tandanya silang nih bunyinya seperti itu. Nah itu ternyata tidak bisa, lah kartu anak saya diblokir dari pihak MTR. Saya tidak bisa, saya bilang sama mbah kartunya tidak bisa, dikira nggak ada isinya, dikasih uang tidak bisa diisi. Nah waktu itu bapak saya lagi dinas tugas di Singapura. Lah, bapak saya pulang dikasih tahu patadongnya nggak bisa. Wow, meledak marah. Dan itu saya melihat kemarahan bapak saya yang luar biasa saat itu. Bapak saya marah luar biasa. Lah saya dikasih tahu 3 orang, waktu itu saya didudukkan, diberitahu 3 orang sekaligus. Saya sudah tidak ada nyali. Pikiran saya hanya satu waktu itu, saya dipulangkan ke agent, cuma gitu, tidak ada sekali. Itu saja sudah 3 minggu atau 1 bulan, hampir 1 bulan kerja. Ternyata apa yang saya takutkan itu tidak terjadi. Patadong anak saya itu diregistrasi lagi sama bapak saya, sementara dibelikan patadong anak itu. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah kebaikan majikan saya terlihat di situ itu. Bapak saya merasanya luar biasa waktu itu, tapi setelah itu selesai sudah. Ya, saya diberitahukan harus pakai patadong, harus itu. Ya, disitulah pengalaman saya yang pertama. Saya semakin berhati-hati waktu itu, dan saya itu tidak akan pernah saya lupa. Satu lagi, di saat antar anak saya, jemput anak saya pulang, waktu itu naik Siupa nomor 56. Tas anak saya itu ketinggalan di Siupa. Ya mbah saya sudah sempat panik. Ternyata rute Siupa itu dekat ya. Saya disuruh naik lagi, naik itu ke tempat pemberhentian Siupa. Ternyata apa? Saya lihat tas anak saya masih ada, masih dijaga, dibawa sama sopirnya. Waktu itu saya berhentikan di lampu merah, saya alhamdulillah ya teman-teman. Ini sedikit cerita dari saya, ya, sedikit pengalaman indah dari saya. Untuk teman-teman yang punya pengalaman asik seperti yang saya ceritakan, bisa list di kolom komentar ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton, terima kasih untuk yang sudah subscribe. Saya doakan semoga dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan semua urusannya. Oke, untuk itu kita sama-sama berdoa ya, semoga virus ini segera berlalu dan kita bisa happy pulang bersama. Terima kasih untuk teman-teman, selalu semangat, tetap mesem bareng channel Mata TKW. Terima kasih. Dadah, selamat malam, selamat istirahat untuk teman-teman, dan jangan lupa tetap